Bab 1352. Saat kebingungan, Wira baru mengetahui ternyata yang dimaksud Julian adalah Senia. Benarkah? Kapan dia kembali? Setelah Wira bertanya, Julian baru berkata, besok dia akan kembali ke kerajaan Agrel. Mendengar perkataan itu, Wira baru menghela napas lega. Tanggung jawabnya akhirnya selesai dan hatinya merasa sangat gembira. Bagus sekali. Kalau dia sudah kembali, semuanya akan kembali normal dan juga saatnya aku kembali, kata Wira sambil meregangkan pinggangnya. Suasana di kerajaan Agrel memang bagus, tetapi tidak sebagus Dusun Darmadi. Keesokan paginya, Senia kembali dan langsung mengikuti rapat pagi. Melihat kepulangannya, semua orang merasa sangat gembira. Telah terjadi banyak peristiwa di kerajaan Agrel selama beberapa waktu ini, tetapi untungnya tidak berdampak apapun. Dia merasa sangat senang melihat hasil itu. Saat mengetahui Raja Ararya telah berhasil dibujuk oleh Raja Kresna, hatinya makin bersemangat. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu tidak bisa mematahkan niat hati Raja Ararya. Namun sekarang, Raja Ararya akhirnya menyerah. Ini adalah sebuah hal yang sangat bagus baginya. Bagi Senia, perjalanan kali ini sangat luar biasa dan dia juga belajar banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Sekarang, setelah belajar begitu banyak hal, hatinya merasa lega dan melepaskan begitu banyak hal juga. Senia pun memanggil Wira. Selain merasa sangat bersyukur kepada Wira, dia juga sudah mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui Wira. Namun, dia tidak bisa memberitahu Wira, sehingga dia memanggil Wira hanya untuk berterima kasih. Wira segera tiba di dalam istana dan menemui Senia. Melihat Senia yang sudah membaik, dia langsung berkata sambil tersenyum. Sudah pulih sepenuhnya? Senia menganggukkan kepalanya. Memang gak ada masalah yang serius, hanya butuh waktu yang lebih lama untuk pemulihan saja. Wira, terima kasih untuk semua hal yang telah kamu lakukan selama aku pergi. Wira melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, status kita memang berbeda, tapi kita adalah teman juga. Aku selalu murah hati terhadap teman. Mendengar perkataan itu, Senia tersenyum. Oh, iya. Siapa orang yang menyembuhkan lukamu? Apa keahliannya? Dia adalah seorang ahli bela diri juga, kan? Senia menyadari Wira sepertinya mengetahui beberapa hal, sehingga dia menganggukkan kepalanya. Dia adalah seorang ahli, tapi orangnya agak pendiam, jadi aku nggak banyak bicara dengannya. Lagi pula, aku dalam keadaan nggak sadar selama 3 bulan pertama. Saat dalam masa pemulihan, selain makan dan minum obat, aku nggak punya waktu untuk bertemu dengannya. Jadi, aku nggak begitu akrab dengannya. Senia mencari alasan untuk menjawab. Wira. Sebenarnya, pria tua itu sangat baik terhadapnya dan selalu mengobrol dengannya saat sedang senggang, sehingga dia bisa tahu sangat banyak hal. Namun dia tidak bisa memberitahu hal ini kepada Wira, karena dia tahu Wira mungkin akan menghadapi pilihan yang khusus. Mendengar perkataan itu, Wira tidak berpikir banyak dan hanya menganggukkan kepalanya. Sekarang urusanmu sudah selesai, jadi beberapa hari lagi aku akan kembali. Sudah pergi begitu lama, aku nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah Wira selesai mengatakan itu, Senia tentu saja tidak merasa keberatan dengan rencana Wira. Ya, kamu sudah bekerja keras. Kalau butuh bantuanku kelak, jangan ragu-ragu untuk mengatakannya. Aku pasti akan membantu semampuku. Senia berbicara dengan sangat yakin dan janjinya ini tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu suri dari kerajaan Agrel. Hahaha. Baiklah, kamu tenang saja. Wira menganggukkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya dan meninggalkan tempat itu. Setelah melihat Wira pergi, Senia malah menghela napas, lalu memerintahkan orang untuk mengundang seseorang secara rahasia. Orang itu adalah Julian. Dia tentu saja juga tahu identitas Julian yang sebenarnya. Jika bukan karena Julian, kali ini dia pasti sudah mati. Namun, dia belum sempat berterima kasih kepada Julian. Saat mengetahui Senia ingin menemuinya secara rahasia, Julian tidak berpikir banyak. Dia masuk ke istana dan menuju ke kamar tidur Senia. Namun begitu bertemu dengannya, Senia langsung berlutut dengan hormat. Pemandangan itu membuatnya langsung tertawa. Kak Senia, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat berdiri. Bab 1353.
Julian buru-buru berbicara. Melihat tindakan Senia, dia merasa sangat canggung. Mereka sudah memperlakukan satu sama lain sebagai kakak adik, mengapa Senia masih harus berlutut? Nona Julian, hormat ini selain untuk berterima kasih, ini juga karena perbedaan status kita. Awalnya, saya nggak tahu identitas Anda, jadi baru memperlakukanmu sebagai adik. Sekarang saya sudah tahu, tentu saja aku nggak berani melanggar batasan 11. Senia menarik napas dalam-dalam. Wanita di depannya ini adalah calon pewaris sekte langit dan identitasnya sangat mulia. Bagaimana bisa dibandingkan dengan dia yang hanya ibu suri biasa? Sebelumnya, dia tidak tahu ada kekuatan seperti ini di dunia ini. Sekarang dia sudah tahu, sehingga dia makin terkejut dengan identitas Julian. Aduh. Kak Senia, tolong jangan bercanda lagi, kita ini teman dan kakak adik. Kalau kamu bersikap begitu, kelihatannya jadi buruk. Cepat berdiri. Setelah mengatakan itu, Julian buru-buru membantu Senia untuk berdiri. Pada saat itu, Senia baru melihat wajah Julian dan ekspresinya terlihat terkejut. Wajahmu ini baru wujud aslimu, kan? Memang, sangat mengejutkan orang dan sangat cantik, kata Senia sambil tersenyum. Meskipun dia adalah wanita yang sangat cantik, dia tetap saja merasa sangat terkejut setelah melihat wajah Julian. Nona Senia, kali ini kamu sudah mengetahui sangat banyak hal, aku tetap berharap kamu nggak mengatakannya. Mendengar perkataan Julian, Senia tentu saja menganggukkan kepalanya. Aku tahu mana yang lebih penting. Tapi, tubuhmu, aku sangat khawatir. Setelah mengetahui hal tentang Julian, Senia tentu saja mengetahui tentang kondisi tubuhnya juga. Mendengar perkataan itu, Julian menghela napas. Sebenarnya, dia juga tidak memiliki pilihan lain dan hanya bisa seperti itu. Sudah bertahun-tahun berlalu, dia sudah banyak merelakan bebannya. Meskipun tahu waktunya sudah tidak tersisa banyak lagi, dia juga tidak memedulikannya. Bagaimanapun juga, ini adalah takdirnya. Gak apa-apa, Kak Senia. Aku sudah terbiasa, kamu tenang saja, kata Julian sambil tersenyum. Melihat tindakan Julian seperti itu, Senia malah merasa makin sedih. Benar-benar gak adil, kenapa kamu bisa terkena penyakit seperti ini? Padahal kamu begitu baik, mengapa? Senia yang sangat sedih, merasa makin tidak tahan saat melihat tindakan Julian seperti itu. Kali ini, dia hampir saja mati dan hanya dia yang tahu betapa menderita perasaannya. Namun, perasaan seperti itu sudah mengikuti Julian selama bertahun-tahun. Benar-benar sangat mengerikan. Dia sulit membayangkan seorang gadis yang lebih muda darinya sanggup melewati penderitaan itu begitu lama. Kak Senia, semuanya sudah berlalu, gak apa-apa, kata Julian secara mendadak dan tersenyum. Melihat Julian, Senia berkata dengan ekspresi serius, apa? Wira sudah tahu? Julian tertegun sejenak, lalu bertanya, tahu apa? Biksu baju hijau memberikannya kitab rahasia bela diri agar bisa saling melengkapi energi denganmu dan merawat penyakit dingin di tubuhmu, kata Senia dengan tergesa-gesa. Mendengar perkataan itu, Julian menggelengkan kepalanya. Melihat situasi itu, Senia menjadi sangat panik. Kenapa nggak bilang padanya? Julian, aku sangat memahami Wira, dia sangat setia. Aku lihat kamu juga punya kesan baik terhadapnya, jadi aku pikir ini adalah sebuah kesempatan. Kalau dia benar-benar bisa membantu, bukankah kamu akan selamat, kata Senia dengan tergesa-gesa dan terlihat sangat panik. Namun, Julian yang mendengar perkataan itu malah menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan punya kehidupannya sendiri. Aku nggak ingin memengaruhinya. Dia sangat bahagia sekarang. Dia punya orang yang dicintai dan juga mencintainya, serta begitu banyak rekan. Di dunia ini, dia sudah merasa sangat senang. Aku nggak ingin. Bab 1354. Melibatkannya ke dalam duniaku. Aku merasa itu benar-benar nggak seharusnya, kata Julian dengan jujur dia benar-benar tidak tega membiarkan Wira terlibat ke dalam dunia mereka. Dia tahu itu adalah jalan yang sulit. Setelah mendengar perkataan itu, Senia buru-buru berkata, Wira mungkin saja akan bersedia. Di dunia ini, dia sudah mampu menguasai segalanya. Kalau dia bersedia, dia akan menjadi penguasa tak tertandingi. Mungkin saja jalan itu baru bisa membuatnya penuh dengan semangat. Kalau enggak, dia sudah bisa mengendalikan dunia dengan usianya saat ini. Apa dia ingin terus hidup seperti ini seumur hidupnya? Aku yakin Wira pasti akan menyukai dunia kalian.
Senia menyadari Wira memang terlihat seperti orang yang tidak memiliki banyak ambisi, tetapi dia bisa melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh Wira. Wira tidak begitu tertarik dengan dunia ini, karena dia adalah orang yang suka mengendalikan segala sesuatu sendiri. Jika Wira menyadari masih ada jalan lain yang baru dan berbeda dari sekarang yang bisa ditempuh, Wira pasti akan bersemangat. Aku nggak tahu. Kak Senia, aku juga nggak bisa memahaminya. Julian tentu saja mengetahui situasi Wira juga. Wira sudah tidak merasa tertantang dengan dunia ini lagi. Meskipun Wira tidak mengatakannya, dia masih bisa merasakan Wira pasti bukan orang yang menerima keterbatasannya. Jika tidak, Wira juga tidak akan berlatih ilmu bela diri. Namun, Julian benar-benar tidak tahu harus bagaimana mengatakan hal ini. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa kitab rahasia bela diri yang dipelajari Wira adalah kitab yang sepasang dengan miliknya dan bisa membantunya merawat penyakit fisik dinginnya. Jika begitu, dia merasa seperti memanfaatkan orang. Dia tidak ingin melakukannya dan tidak ingin mengatakan hal ini kepada Wira juga. Dia merasa tindakan seperti ini akan mengecewakan perasaan Wira yang tulus kepadanya. Kak Senia, aku akan mempertimbangkan hal ini. Besok aku sudah akan pergi. Kalau ada masalah, kamu kirim pesan kepada biksu baju hijau saja, dia akan membantumu, kata Julian sambil tersenyum. Senia mengiyakannya dan menganggukkan kepalanya dengan keras. Semua urusan di kerajaan Agrel telah selesai sepenuhnya dan Wira juga memang sudah ingin segera kembali. Oleh karena itu, keesokan paginya, Wira sudah membereskan barangnya dan hendak pergi. Raja Kresna, Raja Ararya, dan Raja Tanui pun datang untuk berpisah dengannya. Wira, setelah berpisah hari ini, entah kapan kita bisa bertemu lagi, kata Raja Kresna sambil tersenyum dan memandang Wira. Waktu kita masih lama, nanti aku akan datang untuk melihat kalian. Pada saat itu, Raja Ararya memandang Wira dan juga berkata sambil tersenyum, saat putraku sudah bisa mengendalikan pasukan kerajaan Agrel sepenuhnya, aku akan pergi menjelajah. Pada saat itu, aku akan pergi melihat dusun Darmadimu. Mendengar perkataan itu, Wira langsung tersenyum. Hahaha. Silakan datang berkunjung. Pada saat itu, aku pasti akan menyambutmu dengan makanan yang paling mewah. Raja Ararya merasa sangat bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Wira, makananmu memang lezat. Setelah makan makanan yang namanya hotpot hari itu, aku jadi sangat menyukainya. Aku bahkan memakannya juga semalam. Setelah kamu kembali, segera kirimkan aku beberapa lagi. Raja Ararya sudah terpikat sepenuhnya dengan hotpot. Setelah tersenyum dan berbicara sebentar dengan mereka, Wira bersiap untuk pergi. Semuanya, sampai jumpa lagi. Kita pasti akan bertemu lagi nanti. Aku pamit dulu. Setelah mengatakan itu, Wira langsung menunggangi kuda dan langsung meninggalkan kerajaan Agrel bersama dengan Biantara, Dewina, Julian, dan puluhan pasukan Zirah Hitam. Bab 1355. Wira dan yang lainnya sudah sering melewati perjalanan pulang ke Provinsi Loala ini, sehingga mereka tidak mengkhawatirkan apapun. Saat memikirkan akan kembali ke Dusun Darmadi, Wira merasa sangat bersemangat. Dia sudah tidak bertemu dengan Wulan dan Dian setelah pergi selama setengah tahun ini, dia sangat merindukan mereka. Selama perjalanan, dia bahkan terus bernyanyi. Sementara itu, Dewina merasa agak kecewa, bukan karena akan pulang ke Dusun Darmadi. Namun, karena sudah setengah tahun di sana, dia malah masih belum hamil. Hal ini membuatnya sangat frustrasi. Setiap kali ada kesempatan selama setengah tahun ini, keduanya akan bermesraan hingga larut malam. Setiap kali selalu berakhir gembira, tetapi dia tetap belum hamil. Awalnya, dia mengira ada masalah kesehatannya, tetapi ternyata bukan itu penyebabnya. Semua itu hanya karena belum takdirnya untuk memiliki anak saja, sehingga dia merasa sangat frustrasi. Sudah setengah tahun berlalu, dia seharusnya sudah hamil, tetapi siapa yang menyangka akan seperti ini? Ada apa? Kenapa kamu terlihat muram? Pada saat itu, Wira bertanya karena melihat suasana hati Dewina sangat buruk. Mendengar pertanyaan itu, Dewina baru berkata, awalnya, aku berpikir bisa berduaan dengan suami selama setengah tahun, aku pasti akan bisa melahirkan anak untukmu. Siapa sangka, aku malah. Setelah Dewina mengatakan itu, Wira baru mengerti dan langsung tersenyum. Punya anak itu adalah takdir, bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan hanya karena kamu ingin. Mungkin belum takdirnya saja. Tapi, jangan sedih,
Gak punya anak bukan masalah besar, hal yang sangat wajar lagi pula, selama setengah tahun ini, aku sudah berusaha keras. Jadi, jangan salahkan aku ya, kata Wira sambil tersenyum. Wira berasal dari zaman modern, sehingga dia tahu kemungkinan hamil itu bisa besar atau kecil. Secara tepatnya, hanya ada peluang di 2 atau 3 hari masa subur saja, peluangnya menjadi sangat tipis di hari lainnya. Mendengar perkataan itu, Dwina tersenyum. Aku tahu. Selama setengah tahun ini, suami sudah sangat memanjakanku. Hanya perutku ini saja yang gak berguna, kata Dwina sambil tersenyum getir. Wira menggelengkan kepalanya sambil memeluk Dwina. Jangan berpikir seperti itu, kita masih punya kesempatan nanti. Kamu tenang saja. Saat keduanya sedang berbicara, kereta kudanya tiba-tiba berhenti dan membuat Wira tertegun sejenak. Pada saat itu, Biantara baru berkata, di depan ada sekelompok perampok gunung yang ingin merampok kita. Biantara menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan ekspresinya terlihat meremehkan. Pihak perampok itu hanya memiliki puluhan orang, sedangkan mereka juga memiliki puluhan orang yang merupakan pasukan zirah hitam dan ditambah dengan Biantara yang merupakan seorang ahli. Dia berpikir puluhan perampok ini benar-benar berani nekat, karena sudah berani menghalangi mereka. Tanya dengan jelas apa situasinya. Seharusnya nggak ada perampok di perbatasan Provinsi Lowala dan Kerajaan Agrel ini. Wira hanya tertegun sejenak dan tidak begitu memedulikan hal ini. Biantara menganggukkan kepalanya. Aku mengerti, Kak Wira. Aku akan menanganinya. Kemudian, Biantara memandang para perampok yang menghalangi jalan mereka dan berkata sambil tersenyum, laporkan saja sendiri, kalian adalah bawahan siapa? Kalian tahu siapa kami, kan? Pemimpin dari puluhan perampok itu langsung tersenyum dingin. Aku nggak peduli siapa kalian. Kalau kalian tinggalkan harta dan wanita kalian, aku akan melepaskan kalian. Kalau nggak, matilah. Setelah pemimpin perampok itu selesai berbicara, Biantara langsung tersenyum dan ekspresinya terlihat meremehkan, karena dia sudah lama tidak mendengar lelucon seperti itu. Sungguh lucu. Kalau begitu, tinggal satu saja dan bunuh yang lainnya. Setelah mengatakan itu, Biantara mengayunkan tangannya dan puluhan pasukan zirah hitam itu langsung menyerang para perampok itu. Menurut Biantara, puluhan perampok tidak mungkin bisa menandingi pasukan zirah hitam ini, karena mereka semua adalah ahli yang dipilih dengan cermat. Mereka memang masih kalah darinya, tetapi mereka pasti tidak akan kalah dari para perampok biasa ini. Namun pada detik berikutnya, Biantara terlihat terkejut, karena puluhan pasukan zirah hitam itu bukan tandingan para perampok itu. Hanya dalam beberapa saat saja, mereka semua sudah dihabisi dan bahkan langsung mati. Dia terkejut hingga membelalakan matanya dan ekspresinya terlihat tidak percaya dengan kejadian itu. Bab 1356. Untuk menghadapi salah satu pasukan zirah hitam, bahkan Biantara sendiri pun tidak mungkin bisa langsung membunuhnya dalam sekejap mata. Selain itu, para prajurit itu bertindak dengan sangat cepat, dia sendiri juga tidak bisa melihat dengan jelas gerakan mereka. Namun, dia melihat para perampok itu bisa menghabisi para pasukan zirah hitam itu dengan mudah. Kecepatan para perampok itu sungguh luar biasa. Siapa kalian sebenarnya? Mendengar Biantara membentak, para perampok itu tertawa. Sudah kubilang, tinggalkan harta dan wanita kalian. Kalau enggak, kalian pasti akan mati. Biantara tahu mereka akan menghadapi kesulitan hari ini. Tanpa berpikir panjang, dia segera berteriak, Kak Wira, cepat lari, orang-orang ini aneh. Awalnya, Wira tidak menganggap serius hal itu dan masih duduk di dalam kereta kuda. Mendengar perkataan Biantara, dia pun buru-buru turun dari kereta untuk melihat situasinya dan langsung menjadi bingung. Ternyata, para pasukan zirah hitam itu semuanya sudah mati. Pada saat itu, Julien juga keluar dan merasa terkejut juga. Dia juga memahami kekuatan tempur para pasukan zirah hitam itu dan bukan sembarangan ahli bisa menyelesaikan mereka. Dia berpikir 10 perampok ini mungkin adalah ahli sejati dari para ahli ataupun bukan orang biasa. Mungkin juga mereka adalah anggota dari geng hitam. Kenapa bisa seperti ini? Siapa yang sudah mengerahkan begitu besar kekuatan untuk membunuhku, gumam Wira sambil mengernyitkan alisnya. Namun setelah memikirkannya berulang kali pun, Wira tetap tidak bisa memikirkan siapa yang akan melakukan hal ini. Keluarga Juwanto mungkin tidak bisa menyewa orang sehebat ini. Jika bisa, mereka pasti sudah melakukannya sejak awal.
Kerajaan Agrel lebih tidak mungkin lagi. Meskipun dia memiliki konflik dengan keluarga Barus, situasinya juga tidak sampai tahap perang hidup dan mati. Wira berpikir siapa lagi yang bisa melakukan hal ini? Jihan lebih tidak mungkin lagi. Dia juga sama sekali tidak mempertimbangkan kerajaan Monoma. Bagaimanapun juga, kerajaan Monoma tidak memiliki kekuatan ini dan juga tidak mungkin bisa melacak keberadaannya dengan mudah. Lari, kamu pikir kalian bisa kabur? 10 perampok itu tersenyum dingin dan sama sekali tidak memedulikan apapun lagi. Saat ini, mereka mengeluarkan pisau mereka dan langsung menyerang ke arah Wira dan yang lainnya. Mereka bukan orang biasa. Pada saat ini, ekspresi Julian akhirnya berubah. Dia berpikir seperti itu setelah melihat langkah-langkah para perampok itu. Tanpa ragu-ragu lagi, dia langsung menyerang mereka. Kemampuannya lebih unggul dibandingkan 10 perampok itu. Namun, para perampok itu unggul dalam jumlah, sehingga membuatnya tidak bisa menandingi mereka juga. Kak Wira, siapa orang-orang ini? Selain itu, mengapa Nona Julian bisa begitu hebat? Dengan kemampuannya ini, bahkan ahli terhebat saat ini pun bukan tandingannya, kata Biantara dengan kaget. Mendengar perkataan itu, ekspresi Wira tiba-tiba menjadi muram. Dia akhirnya mengerti orang-orang itu bukan datang untuk menyerangnya, tetapi target para perampok itu adalah Julian. Pemikirannya itu memang mendadak, tetapi dia yakin pasti seperti itu. Jika tidak, bagaimana mungkin para perampok itu bisa mengetahui keberadaan mereka? Saat ini, 10 orang itu sudah mengepung Julian dan sulit untuk dikalahkan. Julian bahkan perlahan-lahan mulai terdesak. Setelah memahami situasinya, Wira langsung mengeluarkan senapannya tanpa ragu-ragu, begitu juga dengan Biantara. Mereka tidak merasa takut. Karena mereka memiliki senapan. Wira mendengus. Tanpa ragu-ragu, dia mengarahkan senapannya dan langsung menarik pelatuknya.